nama saya Mira Septianayanti dengan NIM 2023-210013. Di sini saya akan menjelaskan reformasi administrasi dan governance. Dalam reformasi birokrasi terdapat pergeseran paradigma dari governance menuju governance. Istilah government yaitu mengacu pada penyelenggaraan pemerintah yang dominan dalam pengambilan keputusan itu pemerintah sebagai aktor utamanya. Dalam konsep ini peran lain juga ikut berperan. Yang pertama itu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Governance juga menekankan bagaimana pemerintah mendeskripsi kewenangan, mengelola sumber daya, serta melibatkan berbagai pihak pemerintah luar. Dari pergeseran government menuju governance, pemerintah tidak lagi bersifat sentralisasi dan juga lebih ke pasif dan kolaboratif. Dalam konsep ini ada 3 unsur utama yang saling berkaitan. Yang pertama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah yaitu sebagai sektor pembuat kebijakan serta pengarahan pembangunan, sedangkan sektor swasta yaitu berperan sebagai pelaku ekonomi yang mendukung pembangunan. Sedangkan peran pemerintah yaitu mendukung pembangunan melalui investasi dan berjalannya kegiatan pembangunan. Masyarakat juga berperan sebagai subjek pengawas pembangunan serta merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dikenal dengan konsep good governance menurut Lembaga Administrasi Negara. Governance ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif, serta efisiensi untuk mendukung oleh sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Invest 2005 juga merumuskan beberapa prinsip governance, yaitu prinsip tersebut antara lain yaitu wawasan ke depan, visionari, keterbukaan, dan transparansi. Prinsip supremasi itu hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan pengawasan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi prinsip demokrasi ini juga menjadi bagian penting dalam memberi ruang bagi masyarakat untuk partisipasi, dan prinsip governance juga meliputi profesionalisme dan konsistensi operator, daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu terdapat juga prinsip desentralisasi, yaitu kepemilikan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, komitmen terhadap pengurangan kesenjangan sosial, pelindungan lingkungan hidup, serta komitmen terhadap pasar yang adil dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip good governance, reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Dalam mewujudkan good governance juga ada 3. Yang pertama, sumber daya manusia, sistem, dan kebijakan. Kendala internal yaitu penyelenggaraan pemerintah sebagian aparatur negara. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, kurangnya tingkat kinerja sumber daya manusia. Dan yang selanjutnya itu belum memadainya sistem kelembagaan. Selanjutnya, rendahnya efisiensi dan efektivitas, dan juga kesejahteraan ASN yang kurang masih sangat perlu ditingkatkan. Dan yang selanjutnya itu banyaknya peraturan perundang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi. Kendala eksternal juga yaitu faktor globalisasi, problem demokrasi, serta kompetisi pasar yang masih belum mencerminkan pasar yang adil. Yang terakhir itu masyarakat saat ini belum memiliki kekuatan untuk memiliki. Selanjutnya itu masyarakat untuk saat ini itu tidak memiliki kekuatan sosial politik dan juga ekonomi. Sekian ringkasan materi singkat dari saya. Terima kasih.